skeptisisme. David Hume juga disebut dengan sang skeptis radikal. Seorang David Hume eksistensinya mulai melonjak pada masa pencerahan Inggris dan yang paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan filsafat barat. Bahkan, David Hume ini menganut pandangan skeptisisme terhadap Tuhan dan juga agama. David Hume menolak eksistensi Tuhan dan kebenaran agama. Di dalam karyanya yang berjudul A Treatise of Human Nature, Hume menjadikan manusia sebagai titik tolak penelitian filsafatnya. Mengapa manusia? Hume mengatakan bahwa karena ilmu pengetahuan itu adalah ilmu pengetahuan manusia. Artinya, pengetahuan yang diperoleh dan diusahakan oleh manusia, maka sudah tentu semua pengetahuan itu tidak dapat dilepaskan dari hakikat manusia itu sendiri. David Hume membangun sistem filsafatnya dengan bertolak belakang secara kritis dari pemikiran para pendahulunya. Bahkan dia menolak tendensi idealis Berkeley, mengkritik pandangan John Locke, dan juga mengkritik penggunaan metode induktif dari Francis Bacon. Empirisme dari David Hume ini sangat terkenal dan sangat mempengaruhi filsafat pada zaman itu, dan juga teorinya yang skeptis sangat mempengaruhi filsafat pada zaman itu. Bahkan pandangan Hume terhadap Tuhan, agama, moral etika, politik, dan sosial dan juga logika sangat berpengaruh pada zaman itu. Di dalam karyanya Hume ini, dia menjadikan manusia sebagai titik tolak pengetahuan. Entah itu pemikiran manusia terhadap Tuhan, pemikiran manusia terhadap agama, pemikiran manusia terhadap moral, etika, dan juga estetika, pikiran manusia terhadap politik dan juga sosial, dan pikiran manusia terhadap logika itu sendiri. Di dalam teori David Hume ini, ia mengatakan bagaimana pengetahuan itu muncul, karena pengetahuan itu muncul dari ide-ide dalam sebuah konsep-konsep dari manusia itu sendiri, di mana manusia menggunakan panca indera. Dari panca indera itu muncul persepsi, dan persepsi ini sebagai objek penelitian manusia itu sendiri lalu menghasilkan sebuah kesan-kesan atau impressions dan juga ide-ide atau ideas. Namun di sini Hume berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kapasitas untuk memiliki pengetahuan yang pasti mengenai masa depan, sebagaimana diklaim oleh ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan diklaim hal tersebut, Hume sendiri berpendapat bahwa tidak ada dasar rasional untuk menarik kesimpulan mengenai masa depan atau fakta yang memang belum terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu. Mengenai lahirnya agama-agama atau yang berkaitan dengan hal religius, manakah sifat-sifat yang sendirinya mendorong orang untuk menganut agama kepercayaan tersebut? Kata David Hume, sifat-sifat itu adalah ketakutan-ketakutan, ketidaktahuan, harapan-harapan, kelemahan serta ketidakpastian yang senantiasa mengancam manusia sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, manusia mengambil langkah yang lebih religius lagi. Semakin manusia itu lebih primitif, semakin juga manusia itu menciptakan dewa-dewa yang dianggap mengendalikan seluruh gerak dalam alam semesta ini. Sehingga manusia itu lebih percaya kepada dewa-dewa itu yang manusia ciptakan. Inilah yang dinamakan dengan lahirnya politeisme dan juga monoteisme, di mana manusia menciptakan banyak sekali dewa untuk dijadikan penyembahan, untuk memerangi rasa takut dan sifat-sifat primitif dari manusia itu sendiri. Lahirnya monoteisme yang akhirnya menempatkan satu dewa tertinggi yang disebut dengan Allah atau Tuhan. Dengan kata lain, agama yang tadinya didasarkan atas hakikat manusia, kini mulai didasarkan atas akal budi atau reason. Di dalam agama monoteisme, David Hume sendiri tidak melihat hasil wahyu atau revelation Allah, melainkan sebagai hasil perkembangan akal budi manusia atau agama alami yang disebut dengan natural religion. Jadi teman-teman, itulah beberapa fakta dari pembuktian beberapa karya juga
dari seorang David Hume, seorang filosofis yang hidup pada masa pencerahan Inggris dan terkenal dengan teori-teorinya yang skeptis dan juga pemikiran yang empiris. Jadi menurut Anda bagaimana? Apakah Tuhan itu benar-benar ada atau Tuhan itu hanya sebagai pandangan yang manusia ciptakan sendiri? Demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda yang mendengarkan bahkan menonton video ini. Dan jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan bila ada saran dan masukan, silakan mengisi kolom komentar.